Dila menggugat cerai Bekti tanpa berusaha untuk mundur ke belakang ada apa karena apa. Kita kan hidup dari yang masa lalu, sekarang dan ke depan. Jadi aku lihat sih kayaknya memang mereka berdua di masa yang sekarang pengen melakukan sesuatu yang ke depannya jauh lebih baik. Ini yang di belakang udah ditutup nih, gak usah dicari lagi nih kenapa, ada apa, ada ina unu, gak usah dipikir. Tapi kayaknya mereka berdua udah cukup kuat untuk bisa, ya saya pengen bersama lagi buat ke depan. Oke, berarti udah bersatu lagi atau satu rumah lagi udah? Kembali satu rumah. Tanya aja sama mereka. Tapi yang di soal kedekatan TNI dengan ART mungkin sampai kayak keluarga sendiri gitu, mungkin gimana sih treatmentnya atau itu nggak pakai magic yang pasti. Enggak, ya memanusiakan manusia dan mereka juga manusia, cuman pekerjaannya aja beda dan saling butuh. Saya perlu dia perlu saya, kami saling perlu. Jadi ya kenapa kita nggak saling sayang gitu aja sih. Nggak ada yang membedakan bahwa karena lo ART jadi lo harus beda, lo harus manggil gua nyonya, enggak ya gitu. Ya, tapi jangan manggil nama juga ya, karena gue bukan geng lo. tapi mau udah berapa lama kerja? Kalau Mbak Siti udah tahun kelima, kalau Pak Mumu udah tahun ke-33. Ibunda Aldila jelita, Marjam Abdurrahman menolak keras soal anaknya yang rujuk dengan Indra Bekti. Menanggapi hal tersebut, Indi Barens selaku sahabat Indra Bekti menyebut apa yang diutarakan oleh Ibunda Aldila jelita adalah hal yang wajar. Setiap ibu berhak mengutarakan perasaannya, apa yang diinginkan, tapi balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri, kata Indi Barens saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut, Indi Barens juga akan melakukan hal serupa jika hal yang sama terjadi kepada anak-anaknya. Aku juga orang tua, ya nantinya jangan macem-macem ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa pertanggungjawaban sebagai ibu, tutur Indi Barens. Mengenai pernyataan sang mertua yang menyudutkan Indra Bekti, Indi Barens enggan ikut campur dengan polemik yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Dari pihak luar nggak bisa kayak, ini nggak bisa Dila begini, harusnya mamanya begini, harusnya Bekti begitu, itu memang udah urusan dapur mereka, urusan keluarga. Aku cuma orang luar yang ada di bagian persahabatan Bekti dan Dila. Kalau aku nggak bisa ikut campur, ujar Indi Barens. Ibu berhak mengutarakan apapun dan itu juga buat putrinya, pungkasnya. Marjam Abdurrahman menyebut dirinya belum bisa memaafkan Indra Bekti. Itulah alasan kenapa dia tidak mau anaknya rujuk dengan MC kondang tersebut. Marjam masih mengingat sebuah kesalahan yang disebutnya sebagai aib. Kesalahan itu salah satunya terjadi pada tahun 2016. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti? Tadinya saya mau buka, tapi karena sama masih mandang Daphne dan Abel. Apa yang terjadi di 2016, permasalahan besar itu terjadi di situ. Keluarganya Dila tidak pernah bahagia karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjek-injek, bersedia dimaki-maki. Maka orang tahu anak saya Dila itu kasar ya karena laki-laki itu mau diinjek, ungkap Ibunda Aldila jelita penuh emosi. soalnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh. Ya sini aja deh. oh banyak kan ya taman aja taman biar pakai kamera. Iya, udah jam berapa lo nunggu buset? Seos. Dari kemarin Kan beritanya baru ada. Oke. Jangan deket-deket Bu, pori-pori saya terkena Bu. Ya nggak bercanda. Ya gimana? Apa sih yang mau ditanyain? Saya menanggapi pernikahan Mbak Bekti sama Ngerotos aja. Ih, Mbak Dewi. Ayo Bu, Bu mau di mana Bu? Apa di sini Bu? Ya. Astaga, sabarnya maju Oke, kelihatan? Apa gua kependekan ya? Indra Bekti sama Kadila rujuk lagi. Seperti apa teh? Apakah benar rujuk atau seperti apa sih teh mungkin kabarnya? Ya kalau soal rujuk saya senang banget, mendukung banget dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka gak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka tutup
setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mau mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Membenarkan adanya rujuk ya Teh? Kenapa? Bisa membenarkan adanya rujuk. Dibilang rujuk dalam arti kata apa nih? Karena Balik kalau lagi. kalau balik lagi kan berarti remarried kan. Sebetulnya kan ini belum sampai ke titik itu. Jadi mereka sejauh ini tuh lagi punya hubungan untuk bisa punya hubungan yang lebih baik lagi, lebih enak lagi, udah bisa ngobrol. Dulu kan mungkin sempat jauh-jauhan, sempat nggak ketemu. Sekarang ya mereka minta kita semua memberikan doa restu supaya mereka bisa, mungkin kita nggak tahu planning ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa bersatu lagi. Ini itu ada catatan KUA katanya kata infonya udah nikah tanggal 23 Agustus. Kata siapa? Dari catatan KUA Kebayoran. Nggak tahu gue kalau soal itu. Jadi Tante tidak menyaksikan Teh waktu pas pernikahan itu? Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan, bukan pernikahan, bukan. Bukan mediasi juga. Nah kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang adanya rujuk. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang, tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu, atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Teh kabarnya juga rumahnya Bekti juga katanya disita sama Bang Malik punya utang 2,4 M. Nggak tahu kalau soal itu udah urusan dapurnya mereka. Padahal kan Kak Bekti sendiri udah warawiri di TV lagi, sesusah apa sih mungkin sekarang? Jangan mengambil sebuah keputusan bahwa Bekti itu hidupnya susah, disita sama bank dan lain sebagainya hanya karena dia lagi warawiri kerja. Kalau soal warawiri kerja, setiap orang kan emang harus bekerja ya, punya rencana ke depan yang jauh lebih baik untuk bisa bersama kembali dengan keluarganya. Jadi menurut aku, kalaupun sekarang dia harus warawiri kerja, satu memang pekerjaan itu masih membutuhkan Bekti dan Bekti masih membutuhkan pekerjaan. Jadi jangan ambil jalan keputusan sendiri untuk lagi miskin nih, lagi susah cari kerja, pekerjaan masih membutuhkan Bekti, terus kenapa mesti ditolak? Terus katanya juga Dila balik ke rumah padahal rumahnya udah nggak ada, kok mau itu kayak Dila balik lagi ke Bekti padahal rumahnya udah disita. Berarti kan itu kan bukan dari harta kan? Kalau selama ini penyampaian atau pemikiran orang bahwa Dila hanya ingin sama Bekti di saat hartanya bergelimang, nggak juga kan? Sudah terpampang dijual Teh rumahnya Teh, gimana tuh Teh? Udah kosong semua, tidak ada barang-barang? Iya, karena kan mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar lagi, mungkin saya nggak tahu. Teh, statement dari Ibu Dila sendiri kan